Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my English channel, still with Miss Fitria. Thank you for always watching my video in my YouTube channel. Terima kasih ya selalu mengikuti video yang saya share ke kalian. Don't forget to subscribe, karena subscribe itu gratis. It's free. So, how are you today, guys? Bagaimana kabarnya? So, I hope you are in a good condition. So, mari kita tetap berdoa supaya pandemi segera berakhir dan pembelajaran bisa dilakukan secara face to face, real time. So, are you ready? Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Kita mulai ya. So, our today's materi discussions is descriptive text, tentang teks deskripsi. Saya yakin Miss Fitri sudah pernah, anak-anakku sekalian sudah pernah mempelajari tentang descriptive text ketika kalian masih di junior high school, waktu di bangku SMP. So today Miss Fitri hanya merecall knowledge kalian, mengingat-ingat kembali tentang apa itu descriptive text. Oke, kita mulai dari definisinya ya. Descriptive text adalah sebuah teks used to give a detailed information, digunakan untuk memberikan informasi mendetail about particular object, tentang objek-objek tertentu. Apa saja particular objeknya? Bisa things, animal, persons, or places. Bisa apa saja ya. Nah, dulu waktu SMP saya yakin kalian sudah pernah membuat teks deskriptif tentang person, orang, tentang pets, or animal. Jadi kita skip yang itu, kita fokus ke historical places, famous places in around us. Jadi kita fokusnya ke tempat bersejarah, tempat terkenal ya. Seperti misalkan di Wonogiri, ya waktu Gajah Mungkur, Museum Kars, pantai Sembuan gitu ya. You can find many examples of descriptive text in form of text or videos in the internet or in the books. Jadi kamu bisa cari banyak referensi tentang descriptive text, baik berupa video ataupun teks ya, di internet dan di buku. Oke, kita ke social functionnya. Secara umum, generally, the main function of descriptive text is to describe an object. Secara umum, fungsinya adalah untuk memberikan deskripsi dari sebuah objek. Spesifiknya adalah satu, giving information about particular object by describing its features and special characteristics. Memberikan informasi tentang objek tertentu dengan mendeskripsikan ciri-ciri fisiknya dan spesial karakteristik. Yang kedua adalah giving information about a particular object by describing a physical attributes, behavior, function, dan sebagainya. Memberikan informasi mendetail berdasarkan cirinya, fisikalnya, behavior, sifat, dan fungsinya, dan lain-lain. Generic structure-nya itu ada dua ya, identification dan description. Identification itu biasanya ada di awal paragraf, jadi dia berfungsi untuk mengintroduce and identify specific object. Jadi dia fungsinya untuk memperkenalkan juga mengidentifikasi objek yang kalian mau deskripsikan. It is just to give a general idea. Jadi paragraf identification itu bisa juga digunakan sebagai cara untuk memperkenalkan general idea, ide umum tentang objek yang mau dideskripsikan. Setelah paragraf identification, kemudian akan ada banyak paragraf yang mengikuti. Itu disebut description. Jadi setelah identification kemudian diikuti oleh deskripsi. Ya, deskripsinya tentang apa? Ya tentang detail information yang berkenaan dengan historinya, berkenaan tentang penampilannya, appearance-nya, personality-nya, karakteristik, ciri-ciri, habit, qualities-nya, dan lain-lain. Language feature. Unsur kebahasaan yang digunakan dalam teks deskriptif adalah noun, menggunakan kata benda dong, pastinya. Kemudian biasanya akan ditambahkan the use of adjective. Jadi misalnya waduk Gajah Mungkur itu kan cuma noun, maksudnya ditambahkan adjektifnya. The wonderful waduk Gajah Mungkur.
the magnificent Borobudur Temple, the most famous beach in Wonogiri, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah menggunakan simple present tense. Simple present tense adalah phrase yang menggunakan kata kerja bentuk berapa? Bentuk pertama. Kenapa kok descriptive text menggunakan kata kerja bentuk pertama? Karena apa yang akan kita ceritakan itu adalah berupa fakta, sehingga dia harus menggunakan kata kerja bentuk pertama. Misalnya, Borobudur Temple is, it has, ya harus pakai verb 1. Kemudian menggunakan action verb. Action verb itu apa? Kata kerja yang menunjukkan sebuah kegiatan atau sebuah aktivitas yang bisa dilihat. Misalnya sleep, walk, sing, dance, dan sebagainya. Nah, ini adalah contohnya. Yang pertama, Miss Fitri punya Borobudur Temple. Kamu bisa pause, kemudian kamu bisa baca. Ada berapa paragraf di sini? Ada 3 paragraf. Sesuai dengan generic structure-nya, paragraf pertama selalu disebut dengan identification. Betul. Jadi ini adalah introduction-nya. Identifies secara general itu ada di paragraf pertama. Kemudian kedua paragraf yang mengikutinya merupakan paragraf description-nya. Berdasarkan apa? Oh, berdasarkan bentuk fisiknya, tingginya 46 meter, di bukit, jauhnya sekitar 4,8 kilo, dan tangganya jumlahnya berapa. Kemudian berikutnya ini juga merupakan deskripsi, penggambaran dari apa saja sih bagian-bagiannya, ada kamadatu, ada arukadatu, ada dan lain-lain. Disebut sebagai descriptions. Ini juga my best friend. Paragraf pertama otomatis disebut sebagai identification. Ini seharusnya description ya, sorry typo. Oke, berikutnya deskripsinya. Now, try to make it your own descriptive text. Sekarang saya challenge kalian semua untuk bisa bikin your own descriptive text. Ya. Lalu bagaimana caranya? Miss Fitri, I will give you some steps and tips ya. Okay, in this learning material, you will learn how to construct a descriptive text about historical or famous places in your area. Jadi di sini Miss Fitri akan memberikan tugas ke kalian, akan men-challenge kalian untuk membuat sebuah teks deskriptif tentang apa? Tentang historical place, tempat unik, tempat bersejarah, ataupun tempat terkenal yang ada di lingkungan tempat tinggal kamu. Jadi gak usah pergi kemana-mana, kamu gak usah jauh-jauh pergi ke Menara Pizza atau pergi ke Colosseum ya, kejauhan dan pandemi. Kamu sebaiknya mencari tempat-tempat yang ada di sekitar area tempat tinggal kamu. Oke, yang pertama find topics. Yang pertama apa sih yang harus dilakukan? Yang pertama kamu harus making your own text is find an interesting topic. Jadi kamu harus mencari topik yang menarik. In this case, dalam tema kerangka deskriptif teks, berarti kamu harus menemukan tempat yang menarik yang bisa kamu ceritakan ke kita yang belum ke sana. Since the pandemic conditions, you can find the topic by internet browsing. Saya nggak suka kalau internet browsing. Miss Fitri pinginnya kalian mencari tempat menarik yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Misalnya deh, di tempat tinggalmu ada sebuah makam kuno. Nah, kamu bisa deskripsikan. Pertapaan, petilasan. Nah, kamu juga bisa deskripsikan. Hutan bambu atau jembatan tua. Ya, kamu bisa deskripsikan. Nah, setelah kamu menemukan ide untuk mendeskripsikan apapun itu, do a simple research. After finding, setelah menemukan place to be described, tempat yang mau dideskripsikan, you have to make a research. Researchnya apa? Ya, kamu harus tahu dong sejarahnya itu bagaimana, historinya, feature of the places-nya, functions of the places-nya. Kamu harus tahu bagaimana cara tahunya. Ya, kamu buat research. Caranya bagaimana? Wawancara dengan orang tua, wawancara dengan sesepuh, cari tahu informasinya ya. Oke?
Next, make a draft. Setelah selesai mencari topik, dapat ide yang bagus, kemudian wawancara sana sini, it's time for you to make a draft. It's important, karena penting. Jadi kamu tetap inline, nggak kemana-mana. Jadi make you focus on the topic you choose. Contohnya misalnya ini, kamu bikin Bali Island, kamu kemudian paragraf pertama kan introduction, identification kan, nah lokasinya, kemudian paragraf kedua setelahnya description, the story-nya, function-nya, feature-nya. Jadi bikin seperti ini supaya kamu tetap inline, nggak keluar jalur. Oke, setelah kamu bikin draft, now it's time for you to construct your text. Waktunya kalian menggabungkan temuan-temuan kalian menjadi sebuah teks yang luar biasa. Ingat, ketika construct your text, you have to pay attention to the language feature and the generic structure. Ingat, ketika bikin jangan asal-asalan, oh saya harus sesuai dengan generic structure-nya apa. Yang pertama apa tadi? Identification, yang kedua, yang ketiga deskripsi. Lalu language feature-nya, oh saya harus pakai verb 1, saya harus pakai action verb dan sebagainya. Setelah selesai, communicate your text. After making your text, show it to your teacher or to your friends so they can give feedback or suggestion to make your text better. Jadi kamu bisa kasih tahu guru nih, kasih tahu Miss Fitri, atau kalau malu kasih tahu temanmu, your parents, gimana nih, bagus nggak? So they can give you a suggestion. Oh, ini udah bagus banget ini, aduh ini kurang scriptingnya, nah seperti itu. And then revise your text. Setelah dapat feedback, suggestion dari orang-orang yang kamu percaya, lalu kamu mulai merevisi teks kamu supaya teks kamu lebih tambah jadi lebih bagus. Now you are ready to make it your own descriptive text. After you have made it, it's time for you to perform it in the video. Nah, Miss Fitri nggak mau teksnya. Saya nggak suka teksnya. Miss Fitri menginginkan kalian untuk mempresentasikan teks Anda ke dalam sebuah video. Paham maksud saya? Jadi, saya minta kalian untuk live report tempat bersejarah yang ada di tempat daerah kamu. Kamu sudah prepare teksnya, kamu pahami betul teksnya, lalu kamu tampilkan secara lisan in the video. Jadi kayak, welcome to Gonja. This is the historical places in my village. Nah, seperti itu ya. Paham kan? So if you don't understand, you can ask me freely on my WhatsApp number ya. WhatsApp number. Oke, sudah paham tugasnya. Tugasnya kapan dikerjakannya? Selama 2 minggu. Jadi 1 minggu untuk bikin descriptive text-nya, 1 minggu untuk bikin videonya ya. Nggak usah panjang-panjang. Durasinya minimal 5 menit. Ya, minimal 5 menit. Jangan di bawah itu. Minimal 5 menit, 4, 5, 6, 7 menit. Oke, dalam waktu 2 minggu loh pengerjaannya. Oke? I think that's all. Jangan lupa untuk selalu di subscribe channel YouTube saya ya, karena gratis kalau subscribe itu. So if you have any questions, silahkan contact me on my WhatsApp number. I hope all of you are in a good condition. So stay happy, stay healthy, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again next week. Bye. Good luck.